ala Nabi Muhammad. Kita pilih. Hadis Nomor 2 katanya. nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadkir wa tadkir wa nafa wa intifa' wa istifadat wa ihsanat wa nusbil kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'an bihi wa mardatu wa qurban subhanahu wa ta'ala. Wa ya hadratu sahibul mu'allif kitab ina hadis Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dibaca bahasa Jawa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan para kiai-kiai kesepuhan kita. Amin. Karena dengan mentransfer ilmu menggunakan bahasa ibu, semoga ini menjadi sababiyah bahwa kita adalah orang Islam yang ada di Indonesia. La tabku ajenani sapesir kabeh ala dini ingatasi agama. Nangis-nangis ida waliyahu ing dalem nalikane nguasani ing agama sapa ahluhu ahli nidin. La tabku aja nangis sapa sira kabeh ala dini ing atase perkara agama bangkit pengkotan. Ida waliyahu ing dalem nalikane nguasani ing agama sapa ahluhu ahli nidin. Wabeku lan nangis sapa sira kabeh ala dini ingatasi agama ida waliyahu ing dalem nalikane nguasani ing agama sapa ghairu ahlihi sakliyane ahline agama. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani. Hadis yang kedua, la tabku ala dini idza waliya ahluhu. Janganlah kalian semua menangis atas perkara agama ketika agama ini dikuasai, artinya diberikan kepada orang yang ahlinya ataupun pakarnya. Justru kata hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, wabku ala dini, nangislah kalian, menangislah kalian semua ketika perkara dunia, perkara agama ini ketika diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari hadis yang kedua, di dalam kitab Arba'in Hadis yang merupakan kumpulan hadis oleh Mbah Hashim Asy'ari, kita dapat memberikan satu kesimpulan pertama bahwa selagi masih ada kiai yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai taksis pada pengajian pada malam hari ini, insya Allah janganlah engkau bersedih, karena secara sanad keilmuan dan secara sanad yang mentransfer ilmunya insya Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, para sahabat-sahabat Ansor
dimanapun berada, teruslah berpegang teguh kepada para kiai-kiai, para masyayikh-masyayikh yang berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Serang. Karena apa? Karena di satu sisi yang lain Rasulullah pernah berkata, jika suatu hal diberikan tidak pada ahlinya, maka fantadiris sa'ah, maka tinggal tunggu kehancurannya. Kata ahluhu di dalam literasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih ditekankan kepada pakarnya. Pakar artinya dia sangatlah menguasai, dan di sini yang dikehendaki adalah alat din. Rasulullah diturunkan di muka bumi ini sebagai utusan untuk mengajarkan apa yang telah diturunkan oleh malaikat untuk para umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Sehingga taksisnya kalian janganlah menangis, ya, janganlah menangis selagi agama ini masih dipegang, agama ini masih disebarkan, agama ini masih dipegang teguh oleh para pakarnya. Dan saya mengisyarahkan bahwa ahlu di dalam negeri Indonesia ini tidak lain, salah satunya adalah para kiai-kiai kita yang ada di pesantren. Dengan banyaknya literasi keilmuan yang berkembang dengan dunia digital, sebagian besar masyarakat NU tentunya gelisah adanya penyebaran pemahaman yang menyimpang. Tapi yakinkanlah pada diri kita bersama, hal-hal yang menyimpang ini sangatlah remeh bila kita belajar kembali kepada para kiai. Janganlah selalu mengutik, memikirkan sebuah musuh, katakanlah sebagai musuh karena ini adalah pengajian kader, ya kan? Sementara kita tidak mengetahui sebatas mana pengetahuan yang kita miliki dan sebatas mana kita mencintai para leluhur-leluhur kita dengan selalu mengaji. Maka pertanyaannya, bila sahabat Ansor Kabupaten Serang pada saat hari ini selalu istiqomah dalam mendirikan majelis zikir dan ilmu, insya Allah kita tidak akan pernah takut dengan musuh-musuh yang pada saat hari ini bertebaran di dunia maya maupun nyata. Kalaulah pada saat hari ini kita masih bimbang, masih tidak yakin dengan apa yang kita miliki, janganlah harap kalian akan menjadi perubahan keilmuan yang akan berkembang selalu di Kabupaten Serang nantinya. Karena roda estafet kepemimpinan agama ada di pundak-pundak kita semua sebagai kader perubahan dari para leluhur kita sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu pesan yang luar biasa, kalam daripada Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwa ahluhu ini merupakan seorang yang memiliki ilmu, yang ilmunya hujjatun laka, ilmunya menjadikan hujah, memberikan kemanfaatan pada dirinya nanti, bukan ilmun hujjatun alaika. Ciri daripada orang yang memiliki karakter ahli, pakar, adalah ketika ilmunya menjadi hujjatun laka, lanya lil milkiyah, artinya memberikan manfaat kepada kita nantinya. Maka ciri daripada manfaat itu keluar dari majelis zikir manapun, mudah-mudahan ada ilmu yang kita serap nantinya. Jangan sampai menjadi ilmu hujjatun alaika. Ala di sini istilah ada yang lagi menyatakan alanya taklif.
atau bahkan nanti alanya melarati ingatasi siri dalam bahasa Jawa kini mengit wong koten. Jangan sampai nanti ilmunya menjadikan hujah yang akhirnya malah menyusahkan kita nanti kelak di padang mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. Berbicara dengan yang namanya ahluhu, menarik lagi dengan kata selanjutnya wabku 'ala dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Menangislah justru tatkala perkara agama diberikan kepada bukan pakarnya. Kembali kepada kalam daripada Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwasannya ciri-ciri daripada ilmu yang hujjatun alaika adalah dia menjual agamanya demi dunianya. Dan pada saat hari ini sahabat Ansor tentu memiliki dasar semuanya, memiliki kesamaan rasa pernah pesantren walaupun hanya duduk di majelis taklim para kiai-kiai kita dimanapun berada. Tapi yakinkanlah dalam hati kita bahwa kita berkhidmah di Ansor ini bukanlah menjual agama, akan tetapi membela agama ini menjadi lebih luhur dan lebih luhur lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ketika sesuatu hal tidak diberikan kepada ahlinya, dia akan ngecaprak kemana-mana. Maka kalau kita masih ingat terlebih dahulu di masa kita masih belajar, kalau sang kiai kok belum mutolah kayak saya seperti ini, tidak berani untuk menjelaskan lebih lanjut. Biasanya ditutup dengan wallahu a'lamu bishawab. Maka daripada itu, berhubung saya hanya sebagai penyambung lidah seketemunya dari hadis yang kedua, di mana hadis ini dikumpulkan sebagai problem-problem dilema dari Mbah Hasyim Asy'ari, bahwasannya zaman itu bukan zaman sekarang, sudah berkembang yang namanya perspektif berjuang yang memiliki pola-pola yang berbeda-beda, di mana tujuannya satu tapi ada yang jalannya benar, akhirnya ada yang jalannya keblinger. Maka harus memahami terlebih dahulu mana yang ahli, kira-kira seperti itu waktu zaman itu, mana yang tidak ahli. Dan beliau termasuk adalah tokoh yang keluar dari yang namanya belitan-belitan politik di masa penjajahan pada saat hari itu. Apa contohnya adalah terjadinya pendirian negeri Indonesia dengan Darussalam, karena beliau sangat mumpuni seperti itu. Dia bisa mampu membedakan, beliau bisa mampu membedakan hal yang sama padahal itu di dalamnya berbeda. Apakah kita masih ingat pada waktu itu Kartosuwiryo menyatakan DITII, kemudian juga sebagian ulama juga mengingkari akan adanya negeri Indonesia adalah negeri Islam. Tapi padahal sama-sama Islamnya pada saat hari itu, sama-sama sholatnya. Tapi dengan kemampuan pemikiran beliau mampu membedakan perkara yang sama. Dan beliau juga bisa menyamakan perkara yang berbeda. Keahlian seorang ahli adalah salah satunya ini. Seperti halnya pengajian rutin dengan Kakanda ini, ya, beliau menyatakan Syekh bin Bayyah itu orang yang faqih adalah orang yang bisa membedakan perkara yang sama, yang sama dianggap beda. Contoh, beliau adalah tokoh pemikir Islam. Namun beliau menyetujui dengan sikap yang namanya nasionalisme, dengan statementnya hubbul waton minal iman, bukan hubbul waton minal iman. Kira-kira jangan hubbul waton minal iman, di mana peperangan pada saat hari itu adalah ideologi juga dikembangkan.
Sebagian saya ada pengajian tentang fikih kebangsaan, bahwa nasionalisme ini dikembangkan dari barat, mulai dari revolusi Perancis yang menjadikan Perancis memiliki revolusi mesin, perang, dilanjutkan juga dengan Inggris, kemudian mampu mereka keluar dari rezimnya Vatikan, akhirnya mereka kembali menjadi sukses dengan nasionalisme tadi, yang dulunya negara itu di bawah Konstantinopel tadi, satu komando khilafah kira-kira. Nah begitu juga dia mencoba dengan virus nasionalismenya dikembangkan ke Timur Tengah, dan sukses. Turki Utsmani pun demikian, hancur. Lah lambat laun nama nasionalisme ini diklaim adalah ilmu barat untuk memperpecah umat. Tapi Hasyim Asy'ari mampu membedakan bahwa nasionalisme yang ada di Indonesia ini berbeda dengan nasionalisme yang ada di barat. Salah satu statement beliau menyatakan, bila nasionalisme ini tidak diisi dengan spirit agama, maka nasionalisme ini akan menjadi kering. Artinya apa? Orientasi daripada nasionalisme pada dasarnya adalah membangkitkan semangat patriotisme untuk hidup bersama, tapi setelah sama akan memunculkan pemikiran kehidupan yang liberal. Tapi nasionalisme yang dimunculkan oleh Hasyim Asy'ari adalah nasionalisme dengan spirit agama, hubbul waton minal iman, sehingga dasar negara Indonesia muncullah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kalimatus sawa, kalimat bersama, hidup bersama, ditakdirkan menjadi warga Indonesia yang beragama Islam. Ini sudah terbukti oleh para leluhur kita. Beliau bisa mampu membedakan hal yang sama mampu dibedakan. Padahal sama-sama. Itulah kiprah daripada ciri daripada ahlu, dan ini selalu didoktrinkan kepada para penerusnya hingga pada saat hari ini. Maka janganlah ragu. Para sahabat Ansor dimanapun berada, jaga ulama bukan hanya dengan menjaga rumahnya, tapi menjaga keilmuannya dengan selalu mengaji dan mengaji. Sangatlah keliru dan sangatlah tidak elok menyatakan pada saat ini banyak sekali problematika yang bertebaran, teror para ulama, tapi kita lupa tidak menjaga keilmuan para ulama itu sendiri. Maka daripada itu, Al-Fakir mengajak kepada semuanya, dengan mengaji kita mengembalikan transfer spirit semangat bersama untuk berjuang di i'la'i kalimatillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang. Mudah-mudahan jarang ya. Pengajian ini bisa berkembang lebih baik, dan tentunya didorong dengan istiqomah bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan saya di sini diterima oleh guru kami, yaitu Pak Haris. Mudah-mudahan datang terus ada juga. Istiqomah. Sehingga pada saat hari ini mudah-mudahan bisa lebih berkah lagi. Terutama untuk selalu mengaji bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah ucap mohon dimaafkan. Bila ada kata yang benar, mudah-mudahan untuk ini merupakan salah satu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.